Teman-teman, sekarang saya sedang berada di pusat kota Gunung Sitoli bertepatan di Vihara Vimala Dharma Gunung Sitoli. Teman-teman, saya mau memberitahukan bahwa di Kepulauan Nias, khususnya di kota Gunung Sitoli ini, ada berbagai macam agama yang berbeda, mulai dari Katolik, Kristen, Islam, Buddha, maupun juga agama-agama lain yang memang saya tidak ketahui. Dan walaupun berbeda-beda, tidak menghalangi keharmonisan masyarakat yang ada di kota Gunung Sitoli ini. Dan teman-teman, pada hari ini saya juga mau mengajak kalian semua untuk ke salah satu destinasi wisata yang ada di kota Gunung Sitoli, yaitu destinasi wisata religi yang diberi nama sebagai Taman Doa Bunda Maria. Jadi teman-teman pasti penasaran kan? Jadi ayo ikutin saya ya. Bunda Maria yang terletak di Jalan Pulut Binaka, kilometer 6,5, Desa Fodo, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli. Nah, untuk jarak tempuhnya itu sendiri memerlukan waktu 15 ke 20 menit saja untuk sampai di sini. Jadi jaraknya tidak begitu jauh dari pusat kota. Dan dulunya nih, taman ini itu view-nya itu merupakan pantai. Dulunya itu taman ini adalah pantai yang diberi nama sebagai Pantai Bunda sebelum diubah menjadi Taman Doa Bunda Maria. Nah, di sebelah sana ini ada taman-taman mini ya teman-teman. Ada banyak pepohonan yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk sekedar foto-foto, duduk-duduk bareng teman-teman atau keluarga yang view-nya ini langsung jatuh ke laut. Jadi menambah pemandangan yang sangat indah. Nah, di sebelah sini juga, di sana juga ada teman-teman yang lagi foto-foto, kayaknya pengunjung. Ini juga merupakan taman mininya, yang ada pohon-pohonnya, juga beberapa tumbuhan-tumbuhan hijau. Dan di sini juga saya lihat ada penginapan di lantai 2-nya, dan di bawahnya itu ada kantin sepertinya, dan mungkin saya juga sempat lihat tempat untuk bermain anak-anak. Nah, ini jalan sebelum kita menuju ke dalam Taman Doa Bunda Maria. Sangat indah bukan? Teman-teman, sekarang saya sedang berada di aulanya, di mana aulanya cukup besar. Biasanya digunakan sebagai tempat untuk acara atau sekedar duduk-duduk, kumpul-kumpul bersama keluarga dan teman-teman. That's good. Nah teman-teman, saya lagi lihat-lihat nih view yang di lautnya ini sangat indah, yang menghadap langsung ke Taman Doa Bunda Maria. Banyak juga pepohonan-pepohonan yang ditanam menambah keindahan taman ini sendiri. Dan juga untuk masuk ke sini itu kita harus beli karcis ya teman-teman, seharga 5.000 per orang. Jadi cukup murah dan juga cukup terjangkau untuk dompet kita.
saya juga dengar nih ada wahana yang disebut sebagai ATV. Nah, saya juga tidak pernah naik ATV itu sendiri dan saya juga tidak pernah lihat bagaimana sih rupa dan bentuknya. Jadi di sini saya mau ngajak teman-teman untuk bermain ATV. Jadi ikutin saya ya. Halo Kak. Kak, saya mau sewa ATV dong. Harga satunya itu berapa? 35.000. Oke. Saya mau sewa 2 dan kira-kira di sini ada penginapan ya? Ada penginapan kan ya? Untuk biaya 1 malamnya itu kira-kira berapa ya? Kalau boleh tahu. Oh, langsung ke bos ya, jadi orang kakak nggak tahu. Oke deh Kak, jadi saya mau sewa ATV-nya aja dulu gitu. 2 ya Kak? Iya, langsung aja 2. Terima kasih. Jadi di mana nih Kak? Apanya? Ayo guys, sini. Dan oh iya, di sini memang ada penginapan, tapi teman-teman yang di sini nggak tahu harganya berapa, jadi harus langsung tanya sama bosnya gitu. Oke, jadi tunggu di sini aja ya. Wah teman-teman, di sini ternyata banyak juga wahana-wahana yang bisa dinaiki ya. Salah satunya ini adalah wahana boneka yang biasanya dinaiki oleh anak-anak. Dan sebelah sini ada apa ini namanya? Ini namanya skuter. Kemudian di sini juga ada sejenis mobil-mobilan ya yang biasa dinaiki anak-anak kecil ataupun orang-orang dewasa. Nah, sekarang saya mau lihat ATV saya dulu. Yang mana nih ATV-nya? Wah, ini nih teman-teman, ATV. Jadi bentuknya itu kayak motor tapi rodanya ada 4 gitu. Ini dia. Bagus kan? Saya mau coba naik dulu. Ini nanti tinggal digas aja. Digas terus diginiin aja. Oke, jadi Kalau mau berhenti dilepas aja gas. oh, oke. Nggak ada. Nggak ada rem ya? Oh. Jadi otomatis berhenti ya? Nggak. Coba awas bang. Lumayan. Nggak pernah kepake. Sorry ya guys, agak kaku soalnya saya nggak pernah naik ini masalahnya. Wow, wow, wow. Wah, kayaknya saya bakalan nabrak nih. Gimana sih mainnya, sumpah. Ya, gimana sih ini? Bentar. Kita try lagi ya. Nggak pernah naik. Sumpah nggak ahli aku naik ini. Wah, nggak bisa aku. Hah? Udah ke bawah arus aku. Jadi guys, ini nggak boleh dibawa ke sini ya, harus di dalam itu aja gitu. Ya. Wah, seru banget. Ya. Kenapa nggak ada yang pakai yang satu ya?
nampaknya guys. Tadi awal-awal saya agak kaku banget, sampai-sampai nggak bisa mutar stangnya ini. Tapi sekarang saya udah mulai terbiasa gitu. Di depan saya juga ada anak-anak yang lagi main bareng mamanya, dan sepertinya dia lebih jago dari saya ya. Nah teman-teman, sekarang saya mau masuk ke lokasi utama yang ada di Taman Doa Bunda Maria. Dan sebelumnya saya mau memberitahu dulu bahwa untuk jam operasional di sini itu dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam dan beroperasi setiap hari. Dan di sini juga ada beberapa peringatan ya. Area ini diawasi oleh kamera CCTV dan juga kawasannya itu tanpa rokok. Nah, di depan saya ini ada satu patung malaikat yang menyambut kita sebelum masuk ke sini. Taman Doa ini sendiri cukup bagus ya. Dan di sini juga saya ada lihat beberapa patung-patung atau ukiran yang dimana ini menandai bahwa atau menceritakan perjalanan Yesus Kristus selama di bumi. Dan di sini juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk foto-foto ya, yang memiliki banyak spot-spot bagus gitu loh. Jadi kita ke sebelah sini dulu. Wah, di sana juga ada jalan tadi ya yang menuju ke sini. Tanaman-tanaman di sini juga sangat rapi, disusun dengan sangat baik. Tengah-tengahnya juga ada berbagai macam jenis pepohonan nih guys. Dan di sebelah sini, wah di sebelah sini ada sejenis patung ya, patung Tuhan Yesus kalau tidak salah saat dia meninggal. Tuh. Dan di sebelahnya ada malaikat. Dan sebelah sini lagi kita akan menuju ke, wah di sini juga ada aula ya. Aulanya ya walaupun tidak begitu besar, tapi biasanya sih sepertinya bisa dijadikan sebagai tempat untuk acara-acara. Nah di sini juga wah ada patung, cuman saya nggak tahu kenapa patungnya ditutup seperti itu. Nah saya mau mengajak teman-teman nih ke sebelah sini. Tempat wisatanya kan namanya Taman Doa Bunda Maria ya, otomatis tentu ada juga tempat untuk berdoa untuk umat Nasrani gitu. Nah ini dia nih teman-teman, tempat biasanya orang-orang kalau datang ke sini untuk berdoa. Dan situ juga ada tempat untuk biasanya mungkin kasih sumbangan gitu. Dan kalau untuk masuk ke sini itu biasanya juga harus bawa lilin ya. Nah di tengah-tengah ini sepertinya ada satu spot yang menarik nih teman-teman. Ayo ikutin saya. Lagi ada teman-teman atau keluarga yang berfoto tuh. Wah, dan ini dia mungkin spot paling utama yang ada di Taman Doa Bunda Maria, yaitu patung berbentuk salib. Dan di sini saya lihat juga ada beberapa lilin ya, mungkin ada beberapa teman-teman atau sekedar
yang singgah ke sini untuk berdoa. Biasanya sih lilinnya digunakan untuk datang ke sini kalau mau berdoa. Nah teman-teman, itulah tadi kita sudah mengelilingi Taman Doa Bunda Maria, merupakan destinasi wisata religius di Kota Gunung Sitoli. Dan juga karena namanya Taman Doa, tentu hal-hal yang kita lakukan di sini adalah hal-hal religius seperti berdoa, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman di luar sana untuk datang ke sini karena banyak yang ditawarkan juga. Di sini ada seperti wahana permainannya, penginapan, dan juga view-view di sini itu sangat indah untuk dijadikan sebagai tempat berfoto-foto atau berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk datang ke sini dan lihatlah betapa indahnya Taman Doa Bunda Maria ini. Saya Lisda Hareva, jangan lupa datang dan enjoy Gunung Sitoli.